Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Sales Magic. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam segala aktivitas apapun. Amin. Konten ini saya akan membuat tips bagaimana caranya menerapkan ilmu psikologi untuk diaplikasikan di dalam kita berjualan. Nah, jadi teknik yang akan saya share ini adalah psikologi ya guys, ilmu psikologi yang bisa kalian terapkan saat kalian sedang berjualan. Nah, tentunya tips ini akan bermanfaat sekali jika kalian seorang kanvas, seorang freelance, bahkan misalnya kalian adalah seorang sales resmi sekalipun, ilmu ini juga sangat-sangat bermanfaat. Oke, langsung saja guys. Jadi yang pertama, kalian tahu nggak kenapa orang itu mau membeli barang kalian? Saya menawarkan rokok misalnya, dan kenapa warung itu mau membeli? Saya menawarkan kopi, kenapa warung itu mau membeli? Jadi gini, orang mau membeli barang kita 80% itu karena sikap kita, dan 20% karena barang yang kita bawa itu memang barang yang laris atau barang yang laku. Saya sudah sering ngomong seperti ini di video-video saya yang sebelumnya juga. Nah, sekarang saya akan bahas tuntas itu lebih detail. Jadi gini guys, kalau misalnya kalian datang ke toko, nanti ilmu ini bisa kalian praktekkan di toko yang nggak mau beli barang kalian. Cari karakteristik orang yang susah kalian masukin barang di sana guys. Nah, kalian follow up, datangi toko itu pakai trik yang saya share ini. Saya yakin kalau misalnya kalian benar-benar sungguh-sungguh, pasti orang itu mau membeli. Yang pertama adalah kalian datang, kalian ucapkan salam, dan lakukan ice breaking atau pencairan suasana. Jadi kalau misalnya kalian datang langsung menawarkan barang, menawarkan produk, itu 80%-nya toko itu nggak mau beli guys. Saya sangat yakin itu guys. Karena orang itu mau membeli, itu kalau misalnya orang itu udah kenal siapa penjualnya. Oke? Nah, jadi coba kalian datang ke toko yang nggak mau beli itu, kalian berpenampilan rapi gitu ya guys. Berpenampilan rapi, kalian wangi misalnya, datang ke sana, ucapan salam, terus kalian basa-basi lah. Gimana bu, udah mau ngambil produk saya belum bu? Nyobalah bu, 1 atau 2. Kalau misalnya nggak laku bisa ditukar sama yang lain. Nggak laku lagi nanti saya tukar uang bu, kayak gitu. Nah, itu kalian pokoknya lakukan ice breaking dulu, pencairan suasana dulu. Nah, setelah itu gini guys, kalau misalnya kalian ngobrol sama si pemilik toko, usahakan tatap matanya guys, tatap matanya. Jadi jangan nawarin barang sambil duduk, bu, rokoknya nambah, pira bu, nambah pinter. Itu toko nggak bakal ngambil guys. Jadi kita tatap mata si pemilik toko itu guys. Ini hal sederhana tapi sulit, guys. Saya juga ini guys, kalau misalnya natap pemilik toko, saya juga sekarang juga sudah sudah nggak takut lah. Tapi ada hal yang aneh guys. Saat saya membuat konten ini, saat saya memulai YouTube, ini channel masih baru 2 bulan yang lalu, saya ngomong lihat mata saya sendiri, saya takut guys, saya grogi. Nah, ini juga saya di YouTube juga belajar, karena ini aneh guys. Saya ngomong di depan keramaian, saya berani, nggak ada takutnya. Tapi saya ngomong sendirian di sini, ada siapa-siapa di sini, di depan kamera, saya agak sedikit grogi. Tapi nggak apa-apa, saya juga akan belajar supaya saya juga lancar ngomongnya ya guys di channel YouTube, seperti lancarnya saya ngomong di toko-toko. Oke, lanjut guys. Terus saat kalian sudah mengucapkan salam, kalian sudah ngobrol-ngobrol, kalian usahakan tatap matanya dan kalian panggil namanya guys. Orang itu kalau dipanggil namanya itu seneng. Saya pernah menerapkan diri saya sebagai pemilik toko. Ada sales datang, Mas Bangkit, rokok supernya nambah ora mas? Rokok supernya nambah nggak mas? Dia manggil nama saya itu seneng guys, seneng. Akhirnya saya beli rokoknya, saya beli dagangannya, kayak gitu guys. Nah, ini juga saya terapkan saat saya menjadi seorang freelance. Jadi misalnya namanya adalah Pak Bambang misalnya. Pak Bambang, lagi apa pak? Gimana rokoknya, lancar nggak? Mau nambah lagi nggak? Tambah kopinya sekalian pak, kayak gitu. Itu hal sederhana tapi ada unsur psikologi. Orang itu seneng kalau misalnya dipanggil pakai namanya.
Dan ada tips guys, kalau misalnya kalian kalau ini bisa dilakukan atau nggak mau dilakukan juga nggak apa-apa. Tapi ini saya biasanya gini guys, saya datang ke toko, pemilik tokonya itu udah tua guys, saya nggak panggil mbah, saya panggil mbah, tapi saya panggilnya kalau Mbah Kakong ya Pak, kalau Putri ya Bu. Nah kalau misalnya orang itu bapak-bapak atau ibu-ibu, saya manggilnya biasanya Bude atau Pakde. Nah ini juga ada apa ya, kayak ikatan kayak gitu guys, jadi kayak ada hubungan tersendiri lah ya, pokoknya seneng lah sama aja. Nah kalau misalnya orang udah seneng sama kita bawa apa aja pasti dibeli kayak gitu guys. Dan berikutnya adalah saat toko itu udah mau ngambil, misalnya gini, ya udah mas, saya tak ngambil mas, saya ambil kopi Torabika mukanya 10 renteng, terus yang kopi kapal apinya 5 renteng, teh danang yang saset 2 renteng misalnya. Kalian tulis langsung orderannya guys, kalian ambil barangnya di kerombong kalian, langsung kalian kasihkan. Setelah uang kalian terima, kalian langsung basa-basi singkat, kalian pamitan langsung pergi. Kenapa? Jadi gini, kalau misalnya kalian cuma nulis nota, oh ya bu, ini ya bu, ini ya bu, ini ya bu, ini ya bu. Nah kalian masih keenakan ngobrol sama si pemilik toko, ya mungkin karena pemilik tokonya cantik atau ganteng misalnya. Nah takutnya gini guys, ada sales lain yang datang ke toko itu, dan kalau misalnya produk dari si sales lain ini juga habis, otomatis biasanya toko ini guys bisa membatalkan orderan. Mas itu yang kopi ABC mukanya nggak jadi aja mas, saya ambil yang kapal apinya aja mas, soalnya uangnya dibagi sama sales yang lain juga kayak gitu. Nah kita menghindari hal-hal seperti itu, dan kita juga menghindari hal seperti ini guys. Kalian pernah nemu nggak kayak gini, kejadian kayak gini, pemilik toko nih, satu toko yang milik 2 orang suami istri, istrinya itu baik banget guys, tapi lakinya aduh susah. Nah ini kalau misalnya kita waktu berkunjung ke toko itu, yang ada di sana adalah yang ibu, yang enak, orangnya enak, nah langsung secepat mungkin setelah itu basa-basi singkat pamitan pergi sebelum suaminya datang. Takutnya nggak usah order banyak-banyak, dikit-dikit yang penting rutin. Nah takutnya kita menghindari hal-hal seperti itu. Itu kata-kata seperti itu menyakitkan bagi seorang sales kanvas, menyakitkan sekali guys. Oke, jadi itu beberapa beberapa trik psikologi gitu ya guys, yang bisa kalian terapkan dan kalian aplikasikan dalam cara kalian berjualan. Dan jangan lupa setiap transaksi kalian tulis di nota, jangan males guys. Kalian tinggal nomor WhatsApp kalian atau kontak yang bisa dihubungi, supaya kalau misalnya barang di toko itu habis, kalian bisa telepon mas barangnya habis. Nah jadi kita menghindari stok di toko itu kosong kayak gitu guys. Ya mungkin seperti itu guys video kali ini. Kalau misalnya kalian suka sama channel Sales Magic ini, bantu saya dengan like video ini, kalian subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jika ada pertanyaan atau ingin konsultasi, tanya jawab, bisa DM Instagram saya. Tapi sebelumnya di follow terlebih dahulu supaya DM kalian nggak masuk ke kotak spam. Nah oke, mungkin seperti itu aja perjumpaan kita kali ini. Thanks for watching, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Kalian luar biasa guys.